Makanya kadang-kadang begini, ada satu matan hadis dari jalan yang satu ini dhaif, tapi dari jalan yang lain ini sahih. Nah ini kadang-kadang kalau ngambil yang jalan yang sahih, yang dhaif ini menganggap wah ini hadis ini dhaif, nggak bisa dipakai. Tidak seperti itu dalam kajian takhrij hadis ini. Harus diteliti dahulu ada nggak sanad yang lain, jalan yang lain. Oh ternyata ada jalan yang lain ini sahih. Nah di sini kemudian ada komparasi. Ya kadang-kadang, ini hadis ini dhaif, nggak bisa dipakai, buang. Tidak seperti itu. Ada syahid namanya. Hadis yang dhaif dikuatkan dengan hadis yang lain, yang kemudian juga dikuatkan dengan hadis yang lebih kuat. Maka yang dhaif ini bisa menjadi kuat, tetap saya jadikan landasan hukum. Makanya juga dalam mentakhrij hadis ini pun juga bisa khilaf ulama. Di antara para mukharrijin itu, muhakkikin, para pentahqiq hadis ini juga bisa berbeda. Sehingga ketika mengkaji tentang tahqiq hadis ini harus juga komparasi dengan pendapat beberapa pendapat ulama. Kadang-kadang ngambil pendapat, ini menurut Syekh Nasiruddin Albani dhaif, buang. Tidak. Padahal mungkin pendapat yang lain tidak seperti itu. Justru itu sahih. Ya, itu ya. Ini diperkuat dengan hadis yang kedua. Coba wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samni, fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha, wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu." Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Waqad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil Wahmi. Ini senada artinya, memperkuat hadis yang pertama tadi. Coba kita artikan. Wa an Maimunah, dan dari Siti Maimunah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna fa'ratan, sesungguhnya tikus. Tahu tikus, Bu? Bu, di rumahnya ada tikus enggak? Ada ya? Ada tikus yang di rumah, Bu, ada tikus yang di kantor. Apa bedanya? Kalau di rumah tikus paling makan apa, Bu? Makan ikan, makan nasi. Kalau di kantor makan apa? Duit negara entek. Ambek tikus-tikus kantor itu. Ya Allah. Nggih napa nggih? Fa'roh tikus. Ya. Makanya kalau orang jadi politikus, polinya hilang, tinggal nggih napa nggih? Coba bayangkan jadi politikus, polinya hilang, tinggal punya yang namanya poli itu perlu uang banyak, Pak. Politikus, poligami perlu uang enggak? Perlu. Kenapa? Double. Poliklinik, semua itu perlu uang. Yang poli itu perlu uang. An-nafa rotan, sungguhnya tikus, waqa'at, jatuh, fi samnin, di samin, minyak samin. Tahu minyak samin, Pak? Di Ampel tuh banyak minyak samin. Bu, tahu Bu minyak samin, Bu? Fasu'ilah, maka ditanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, tentang tikus yang jatuh di dalam minyak samin. Faqalah, maka Rasulullah dawuh, alquha, lemparkanlah olehmu tikus itu, wama, dan sekitarnya, haulaha, yang sekitar tikus itu, wa kuluhu, dan makanlah minyak samin itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa zada Ahmad wa Nasa'i fi samnin jamidin, dalam samin yang beku, yang keras. Lebih jelas lagi dalam hadis yang berikutnya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza waqa'atil fa'ratu fis samni, kalau tikus itu jatuh dalam samin, minyak samin, fa in kana jamidan, jika ada samin itu jamidan, beku, fa alquha wa ma haulaha, lemparkan, buanglah tikus itu dan yang sekitar tikus itu. Wa in kana ma'ian, dan jika cair samin itu, fala taqrabuhu, maka jangan mendekat kamu terhadap minyak samin itu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ini hadis dua-duanya ini menjelaskan bahwa tikus itu hukumnya najis. Ini tikus hidup atau tikus mati, sama-sama najis. Maka ibu-ibu hati-hati kalau naruh minyak, ya, naruh air, kalau itu kejatuhan najis, kejatuhan tikus, dan saminnya itu beku, nggak harus dibuang semua Anda. Tidak harus dibuang semua, tikusnya saja yang dibuang dan yang sekitarnya itu, dalam radius yang kira-kira tidak terkena dengan pengaruh virus-virusnya tikus itu. Yang lain yang masih bagus bisa dipakai, bisa dipakai itu, masih bisa. Tapi kalau minyak saminnya itu cair, sudah, wassalam. Makanya jenengan hati-hati kalau naruh minyak itu, Bu, jangan kemudian nggak ditutupi, khawatir itu malah nanti kejatuhan cecak, kejatuhan tikus, akhirnya nggak boleh dimakan karena itu barang najis.